Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penggiat desa semuanya? Tanggal 20 kemarin Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu Menteri Keuangan Nomor 205 yang diubah. Di antara lain, yang pertama yaitu ketentuan angka 29 pasal 1 diubah dan ditambahkan satu angka, yaitu angka 30, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Kita lihat ketentuan angka 29 pasal 1 yang diubah. Angka 29, rekening kas desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan. Kita lihat di PMK 205. Di angka 29 PMK 205 atau PMK sebelumnya, rekening kas desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. Jadi perbedaannya di PMK sekarang itu pada bank umum yang ditetapkan. Selanjutnya angka 30 di PMK sekarang, bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disingkat BLT desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sedangkan di PMK sebelumnya angka 30 ini tidak ada. Oke teman-teman, selanjutnya ketentuan ayat 4 dan ayat 5 pasal 23 diubah sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut. Coba kita lihat ketentuan ayat 4 dan ayat 5 di pasal 23 ini. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam 3 tahap dengan ketentuan tahap 1 paling cepat bulan Januari, tahap 2 paling cepat bulan Maret, tahap 3 paling cepat bulan Juni. Besarannya tetap 40, 40, dan 20. Sedangkan di PMK sebelumnya, coba kita lihat. Di PMK sebelumnya tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling lambat. Jadi di PMK sebelumnya itu ada ketentuan paling lambat bulan Juni sebesar 40%, sedangkan di PMK sekarang tidak ada ketentuan paling lambat. Paling cepat bulan Januari 40% sama tetap. Selanjutnya tahap 2 paling cepat bulan Maret. Kalau kita lihat peraturan sebelumnya, sekarang sama tetap bulan Maret. Tahap 3 paling cepat bulan Juni. Sedangkan sebelumnya paling cepat bulan Juli. Oke, di sini ada perubahan untuk tahap 3. Selanjutnya kita lihat di ayat 5. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap dengan ketentuan. Tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 60%, tahap 2 paling cepat bulan Maret sebesar 40%. Coba kita lihat di PMK sebelumnya. Ya, di PMK sebelumnya ada ketentuan paling lambat bulan Juni sebesar 60%. Besaran persennya tetap sama 60%, paling cepat bulan Januari tetap sama. Tahap kedua paling cepat bulan Maret sebesar 40%. Kalau dulu itu paling cepat bulan Juli. Ya teman-teman, selanjutnya yang diubah adalah pasal 24, ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Sehingga bunyinya adalah sebagai berikut. Kita lihat ayat 1.
Untuk tahap 1 berupa peraturan bupati syaratnya, kemudian perdes mengenai APBDes dan surat kuasa pemindah bukuan. Kita lihat di PMK sebelumnya kayaknya ini sama teman-teman. Ya sama, ada 3 ketentuan, yaitu Perbub mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, selanjutnya perdes mengenai APBDes, surat kuasa pemindah bukuan dana desa. Selanjutnya tahap 2 berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya. Kita lihat di peraturan sebelumnya, tahap 2 berupa laporan realisasi, kemudian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35%. Jadi ini yang ketentuan nomor 2 ini dihilangkan ya teman-teman di PMK yang sekarang. Oke, yang sekarang tinggal untuk tahap 2 itu yang diminta adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya tahap 3 berupa laporan realisasi penyerapan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap 2 menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50%. Kemudian laporan konvergensi pencegahan stunting, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, dan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa. Jadi teman-teman, angka yang ketiga ini peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa. Ini sebelumnya tidak ada di PMK 205. Ya, PMK 205 cuma 2 poin atau 2 angka. Jadi ini adalah merupakan catatan khusus untuk kepala desa, jangan sampai tidak ada atau tidak membuat penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa, karena ini merupakan salah satu syarat untuk pengajuan tahap ketiga. Selain ayat 1 yang diubah adalah ayat 2, kemudian coba kita lihat kembali ayat 2 dan ayat 4. Ayat 2 bisa teman-teman baca, nanti filenya bisa teman-teman download di link deskripsi. Selanjutnya di antara pasal 24 dan pasal 25 disisipkan 2 pasal, yaitu pasal 24A dan pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 24A, dalam hal desa belum salur dana desa tahap 1, dana desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dengan ketentuan dana desa tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing. Bulan pertama sebesar 15% dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa. Di sini diperkuat kembali teman-teman, jangan sampai kepala desa tidak membuat atau tidak menetapkan keluarga penerima manfaat BLT. Selanjutnya bulan kedua sebesar 15% dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama. Dan yang ketiga, bulan ketiga sebesar 10% dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua. Jadi teman-teman bisa kita lihat di sini, BLT ini sangat penting. Jadi penekanannya sangat penting teman-teman. Harus dipastikan kepala desa harus menetapkan keluarga penerima manfaat BLT desa. Selanjutnya, dalam hal desa telah salur dana desa tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 4, untuk dana desa yang diterima belum dibelanjakan diatur dengan ketentuan. Penyaluran dana desa tahap 2 dan tahap 3 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 23 ayat 4 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1. Dan dana desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT desa.
Oke, jelas sekali lagi bahwa dana desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT desa. Jadi penekanannya di sini kembali kepada BLT. Selanjutnya yang poin B, untuk dana desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan. Dana desa tahap 2 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing. Bulan pertama sebesar 15%. Dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerimaan manfaat BLT desa. Jadi kembali di sini ditekankan. Dana desa tahap 2 diprioritaskan untuk BLT desa. Ya teman-teman, selanjutnya yang diubah adalah ketentuan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 pasal 25. Bisa teman-teman baca, filenya saya taruh di link deskripsi. Selanjutnya yang ketujuh, di antara ayat 1 dan ayat 2 pasal 32 disisipkan satu ayat, yaitu ayat 1A, sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut. Silahkan teman-teman dibaca. Next, yang ke-8, di antara pasal 32 dan pasal 33 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut. Silahkan dibaca. Selanjutnya yang ke-9, ketentuan ayat 1 pasal 34 diubah sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut. Silakan teman-teman dibaca. Yang ke-10, ketentuan ayat 1 pasal 35 diubah sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut. Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa. Yang ketiga, tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis terkait. Yang ke-11, di antara pasal 47 dan pasal 48 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 47A. Selanjutnya yang ke-12, mengubah lampiran huruf C format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa pada pasal 50 dan menambahkan satu huruf, yaitu huruf H, sehingga pasal 50 huruf H berbunyi sebagai berikut. Format laporan pelaksanaan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, dan pasal 25B tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya yang ke-13, ketentuan pasal 52 diubah. Selanjutnya yang ke-14, di antara pasal 53 dan pasal 54 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 53A. Oke teman-teman, itu 14 ketentuan atau 14 pasal atau ketentuan yang diubah di dalam PMK nomor 20. Silakan teman-teman baca selengkapnya, bisa teman-teman download di link deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kasih saran atau masukan. Silakan teman-teman komen.